Ciri khas memimpin suatu organisasi itu tentu berbeda-beda ya. Iya. Tergantung orangnya masing-masing atau tergantung periode masing-masing. Karena kita di dunia ini memiliki sifat yang berbeda juga. Jadi saya memberikan mereka kesempatan, namun dengan syarat tugas yang mereka emban atau tanggung jawab yang mereka emban itu harus dilakukan. Jangan sampai karena kegiatan di luar mereka jadi meninggalkan tanggung jawabnya itu di organisasi, karena itu akan menghambat juga ya. Benar banget. Tentu akan menghambat itu. Dan juga menjadi ketua juga bisa memberikan pelajaran untuk kita bagaimana time management dan problem solving yang mungkin itu akan berguna seperti tadi disampaikan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast Peradilan Semu FHKM UP. Pada episode kali ini kita akan membahas tema seru nih bagi teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu tentang tantangan tanggung jawab dan pembelajaran selama menjadi Eksekutif Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, perkenalkan saya Regi Ahmad Halimi, selaku moderator yang akan membantu jalannya podcast pada hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, karena di hadapan saya sudah hadir narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Eksekutif Direktur dari UKM Peradilan Semu. Selamat siang, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama abangnya siapa? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Muhammad Azam Suada selaku Eksekutif Director of Peradilan Semu Universitas Pancasila. Nah, abang apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita melakukan jargon kebanggaan kita terlebih dahulu ya. Bang Azam sudah siap? Siap. Oke. Peradilan Semu FHKM UP Multum in Parvo. Oke. Nah, sebelum kita mulai diskusi pembahasan nih, boleh dijelasin dulu nggak Bang, apa sih Eksekutif Director itu? Baik, jadi Eksekutif Director atau biasa disingkat sebagai ED, itu adalah jabatan ketua dari UKM Peradilan Semu atau organisasi Peradilan Semu, terkhususnya di kampus Universitas Pancasila ini ya. Karena biasanya kalau misalnya di kampus lain itu dikenalnya mungkin sebagai ketua umum. Oke, baik. Baik teman-teman, saya yakin kalian udah nggak sabar nih buat nyimak diskusi kita hari ini. Tapi sebelum memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan TOR atau Term of Reference sebagai pengantar diskusi kita hari ini ya. Baik. Dalam sebuah organisasi, peran seorang ketua memiliki posisi yang sangat krusial dalam memastikan efektivitas kepemimpinan, koordinasi tim, serta pengambilan keputusan strategis. Hal ini juga berlaku dalam UKM Peradilan Semu, di mana seorang ketua bertanggung jawab atas berbagai aspek organisasi, termasuk pembimbingan anggota, memastikan kelancaran setiap program kerja, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam dinamika kepemimpinan. Menjabat sebagai ketua bukan sekedar menduduki posisi strategis, melainkan juga merupakan sebuah proses pembelajaran yang mengasah kemampuan manajerial, komunikasi, serta pemecahan masalah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ketua harus mampu mengkoordinasikan tim, mengolah hubungan antara anggota, serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tantangan yang dihadapi tentu beragam, mulai dari mengatasi perbedaan pendapat dalam tim, menjaga motivasi anggota, sehingga menghadapi tekanan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Lebih dari sekedar pemimpin struktural, seorang ketua juga pemegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh anggota. Kemampuan dalam pengambilan keputusan yang bijak, menyelesaikan konflik dengan efektif, serta menjaga stabilitas internal organisasi menjaga faktor utama dalam keberhasilan kepemimpinan. Selain itu, seorang ketua harus mampu mengarahkan tim agar tetap memiliki visi yang selaras dengan tujuan organisasi, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan anggota maupun organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang ini, pembahasan akan berfokus pada pengalaman selama menjabat sebagai Eksekutif Director of UKM Peradilan Semu, tantangan yang dihadapi, pelajaran yang diperoleh, serta harapan bagi penerus
di posisi yang sama dengan refleksi mendalam terhadap peran ini. Diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi mereka yang akan mengemban tanggung jawab serupa di masa yang akan mendatang. Baik, kita mulai sesi obrolan hari ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, apa sih tanggung jawab yang dipegang oleh Eksekutif Director UKM Peradilan Semu? Baik, mungkin sebelum kita memulai juga, biarkan saya disclaimer bahwa ini pertama kali saya ada di podcast ini. Bang, saya juga. Selama saya berperiode, saya mengikuti, menjalani podcast ini, mengkoordinasikan. Cuman ini baru pertama kali saya di sini. Saya disclaimer dulu ya. Ya, jadi kalau semisal tadi, mohon maaf, pertanyaan itu terkait tanggung jawab apa yang harus dipegang ya. Oke, tentunya banyak ya menjadi ketua organisasi, terutama di UKM Pancasila ini, karena selama satu tahun saya berperiode sampai di bulan Desember ini, tentu banyak banget miskomunikasinya antara saya ke anak divisi saya atau saya bahkan ke wakil saya. Tentunya itu banyak karena itu satu kendala yang tidak bisa dihindari. Itu yang tidak bisa dihindari. Namun tentunya saya menyelesaikan dengan cara saya bertanya terkait miskomunikasi tersebut, atau bahkan kadang bisa sampai membuat tidak terlambatnya progres karena miskomunikasi tersebut ya. Mungkin karena juga cukup diwajarkan, kita menyatukan dua kepala itu susah. Dan apalagi di UKM organisasi peradilan semu ini, itu banyak. Satu periode ini tuh saya mempunyai pengurus itu ada 27 orang. Tentu itu terkait miskomunikasi itu tidak bisa dihindarkan ya. Tuh. Dan juga terkait dana yang akan kita gunakan untuk melancarkan, untuk mensukseskan program-program kerja. Tentu itu suatu tantangan juga buat kita, karena ya dana itu penting sekali dalam menjalankan atau mengadakan kegiatan. Apalagi di UKM Peradilan Semu ini, di PSUP itu ada kurang lebih ya, program tahunan itu ada 11 atau berapa gitu. Itu belasan program kerja yang diadakan setiap tahunnya, dan juga ada juga program kerja di luar dari program tahunan itu. Itu. Oke, tadi kan udah disebutin ya Bang Azam kalau tantangan itu banyak banget. Nah, cara Bang Azam tuh ngadepinnya itu gimana? Tentunya dengan cara berdiskusi. Karena saya sebagai ketua juga tidak bisa yang egois untuk memutuskan gitu. Kalau semisal ada sesuatu yang tidak sesuai atau saya juga miskomunikasi, tentu saya akan berdiskusi, akan menanyakan langsung terhadap orang tersebut. Gitu. Biasanya saya melakukan seperti itu. Nah, namun kalau semisal memang tidak berhasil, kadang saya melakukan, tapi sejauh ini sih tidak ada ya. Maksudnya kayak dengan berdiskusi kepada orang yang miskomunikasi, tentu itu menjadi clear semuanya gitu. Jadi mungkin dengan cara diskusi sih kalau dari saya. Nah, menurut Bang Azam sih, ciri khas kepemimpinan Bang Azam itu kayak gimana sih? Dan ngaruhnya ke UKM itu gimana? Oke, kepemimpinan. Tentunya saya sebelum menjawab pertanyaan Mas Regi, mungkin cara berkepemimpinan atau ciri khas memimpin suatu organisasi itu tentu berbeda-beda ya. Iya. Tergantung orangnya masing-masing atau tergantung periode masing-masing, karena kita di dunia ini memiliki sifat yang berbeda juga gitu. Kalau di periode saya itu tentunya saya membuat suasana UKM Peradilan Semu tidak yang tertekan banget dan yang tidak selalu melulu tentang pekerjaan. Namun saya membuat suasana itu agar seperti kita tuh kekeluargaan namun tetap profesional gitu. Dan juga saya fleksibel terkait apabila ada anak-anak pengurus atau anak organisasi yang
mereka tuh punya keinginan untuk mengambil kesempatan untuk magang, seperti yang kalau semisal di angkatan saya ini berarti paling tuanya itu adalah angkatan 22. Nah, biasanya di angkatan 22 itu memang sudah waktunya untuk mereka mengambil magang gitu. Nah, jadi saya tidak mengharuskan mereka untuk fokus, maksudnya kayak melulu tentang UKM atau organisasi. Jadi saya memberikan mereka kesempatan, namun dengan syarat tugas yang mereka emban atau tanggung jawab yang mereka emban itu harus dilakukan. Jangan sampai karena kegiatan di luar mereka jadi meninggalkan tanggung jawabnya itu di organisasi, karena itu akan menghambat juga ya. Benar banget. Tentu akan menghambat itu. Jadi seperti itu kalau dari saya. Saya lebih fleksibel dan saya mengutamakan kekeluargaan, namun tetap kerjasama ya. Iya, tetap profesional juga kalau saya. Oke, dari semua pengalaman yang udah dilewati nih, pelajaran yang paling berharga apa sih yang didapat dari selama menjadi eksekutif director UKM Peradilan Semu? Ya, tentunya kalau semisal dibilang pelajaran, kalau ditanya tentang pelajaran yang didapatkan, itu banyak sekali ya. Selama saya menjabat sebagai ketua, saya baru sadar atau saya baru, oh ternyata memang ini tuh penting untuk kita miliki di hidup kita gitu. Terkait seperti time management, yang dimana saya ketua organisasi, tentunya itu banyak sekali kegiatan yang harus saya koordinasikan, dan juga karena saya juga mahasiswa, jadi saya juga harus fokus terhadap kuliah saya. Betul. Gitu. Dan itu apabila kalau misal saya tidak belajar tentang time management, itu tidak akan bisa terlaksanakan secara berbarengan gitu. Karena kita juga nggak bisa lebih mengutamakan organisasi ataupun mengutamakan kuliahnya, pendidikannya. Karena saya sebagai ketua punya tanggung jawab di organisasi, maka saya harus menjalankan tugas saya sebagai ketua, dan juga saya menjadi mahasiswa, jadi saya harus menjalankan juga gitu. Jadi time management itu penting sekali gitu ya. Dan juga problem solving. Apabila tentu di suatu kepengurusan organisasi, terutama kita menjadi ketua gitu. Itu tuh penting sekali problem solving itu bisa kalian dapatkan, atau kalian tuh bisa menyelesaikan masalah. Dan saya biasanya sebagai ketua itu tidak selalu memutus suatu keputusan tanpa pertimbangan. Jadi balik lagi, saya selalu berdiskusi terkait problem yang terjadi gitu, untuk mendapatkan problem solving atau win-win solution dari situ. Ya, saya jadi untuk problem solving itu penting sekali. Yang saya dapatkan itu problem solving, time management, dan juga bagaimana kita berinteraksi kepada teman-teman pengurus peradilan semu, atau juga lingkungan kampus seperti mungkin pimpinan atau lembaga di sini. Itu tuh penting sekali ya. Bagaimana kita berkomunikasi, kita ya kita berkomunikasi lah untuk kita ngobrol. Berarti bisa dibilang public speakingnya juga harus bagus juga gitu. Ya mungkin itulah yang bisa didapatkan ketika saya menjabat sebagai ketua. Dan mungkin kalau semisal menjadi ketua juga harus bisa ngerti terkait program-program yang diadakan gitu. Berarti saya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya mewujudkan atau membangun atau melaksanakan program kerja, yang dimana kalau semisal di Pancasila ini sering ada seminar, ada juga perlombaan internal yang bisa kita adakan gitu, ataupun penyuluhan hukum untuk keluar kampus gitu, seperti itu sih. Oke. Nah, ini abang ini kan udah di akhir periode nih. Nah, apa sih harapan Bang Azam untuk penerus eksekutif director UKM Peradilan Semu? Iya, harapan tentu banyak banget ya. Saya berharap sih apa yang tidak saya lakukan di periode saat ini yang baik untuk dilakukan, saya harap itu bisa dilakukan untuk periode selanjutnya. Dan juga
saya berharap untuk tentunya UKM Perdana Semu ini bisa lebih dibanggakan lagi, bukan hanya untuk di lingkup fakultas, tapi universitas atau bahkan nasional gitu. Saya selalu berharap saya bisa memenangkan National Moot Court Competition atau NMCC, yang dimana itu biasanya dilakukannya 2 tahun sekali, tergantung piala yang kampus mana yang melaksanakan gitu. Ya, saya berharap UKM Perdana Semu bisa mendapatkan atau menjuarai kejuaraan-kejuaraan di luar kampus gitu, dan juga bisa mengibarkan panji Universitas Pancasila tentunya di kancah nasional ya, ataupun bahkan internasional. Itu sih termasuk harapan saya untuk periode selanjutnya ya. Oke, bagus banget sih harapannya. Oke, itu dia pertanyaan terakhir dari saya tadi ya. Wah, nggak kerasa banget kita udah ngobrol lumayan banyak tadi. Seru banget kita ngobrol sama Bang Azam. Menarik banget, dan obrolan kita jadi tahu bahwa jadi eksekutif director UKM Peradilan Semu itu bukan cuma soal menjadi pemimpin, tapi juga proses belajar yang bikin kita lebih dewasa dalam berkomunikasi. Banyak tantangan yang datang, tapi semuanya justru ngasih pengalaman berharga buat dibawa ke dunia profesional nantinya. Nah, semoga pembahasan ini bisa jadi gambaran bahwa kepemimpinan di organisasi itu penting banget buat membangun karakter dan kemampuan kita sebagai mahasiswa hukum. Dan sebelum kita benar-benar tutup, mungkin Bang Azam ada closing statement buat teman-teman setiap penonton Peradilan Semu FHKM UP. Baik, closing statement dari saya sih mungkin singkat aja ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa menjadi ketua itu bukan menjadi penguasa yang bisa seenaknya dalam mengambil keputusan gitu. Betul. Jadi tentunya menjadi ketua juga harus bisa memahami kondisi bagaimana anak-anaknya itu bekerja. Apalagi karena kalau semisal kita hanya memutus saja tanpa mengetahui bagaimana kondisi dia, mungkin anak itu tidak akan terima dan akan menjadi suatu masalah lagi. Dan juga menjadi ketua juga bisa memberikan pelajaran untuk kita bagaimana time management dan problem solving, yang mungkin itu akan berguna seperti tadi disampaikan mungkin ya. Akan berguna di kehidupan selanjutnya, bahkan mungkin di lingkup pekerjaan juga akan berguna sih. Mungkin kalau dari saya sih seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Azam udah meluangkan waktunya. Terima kasih udah berbagi pengalaman di podcast kita hari ini. Saya juga senang juga ya bisa diundang di sini ya. Oke. Terima kasih. Oke, saya Regia Matalemi selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Sate Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.